Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Naim Umam dari Prodi Teknik Mesin Fakultas Saintek angkatan tahun 2021. Di sini saya akan mempresentasikan optik geometri. Yang pertama ada pengertian optik geometri. Pengertian optik geometri yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang fenomena perambatan cahaya, model yang menganggap bahwa cahaya berjalan dengan lintasan berbentuk garis lurus dikenal sebagai model berkas dari cahaya. Jadi maksud dari pengertian optik geometri sendiri yaitu sebagai cabang ilmu fisika mengandung konsep abstrak dan kompleks tentang fenomena sifat-sifat cahaya medium. Misalnya alat optik yang seseorang dapat melihat benda karena benda tersebut mengeluarkan cahaya ke mata kita. Jadi optik geometri sendiri yaitu istilahnya bisa disebut dengan cahaya. Nanti kita akan membahas kayak contohnya itu ada kaca, terus cermin, kaca pembesar kayak gitu. Dan selanjutnya ada pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis hukum pantulan dan jenis berkas cahaya. Jenis yang dikenal seperti dua ini, dari setiap jenis itu dibagi menjadi 4, yaitu sinar divergen atau sinar cahaya yang menyebar. Terus ada sinar konvergen atau sinar mengumpul. Selanjutnya sinar sejajar dan sinar difus. Dari cahaya yang pertama yaitu cahaya divergen atau yang menyebar, itu biasanya di kaca-kaca kayak kaca-kaca sepeda motor kan biasanya lampunya yang satu cuma bisa menyebar, yaitu dari kacanya sendiri biasanya ada kayak timbulan-timbulan itu. Dan selanjutnya yaitu cahaya mengumpul. Jadi kalau yang cahaya mengumpul itu dijadikan cahaya satu titik, yaitu biasanya kalau kita di kehidupan sehari ada kaca pembesar. Kaca pembesar kan dia mengumpulkan cahaya dan menjadi satu titik, dan di satu titik itu yang bisa menyebabkan panas dari cahaya. Selanjutnya ada cahaya sejajar. Cahaya sejajar ini seperti kaca-kaca yang biasanya itu ada yang di rumah-rumah itu, kaca bening ya. Kaca bening dia yang meneruskan cahaya. Selanjutnya ada cahaya
baur atau cahaya yang tidak teratur. Cahaya tidak teratur itu seperti kayak memantul gimana ya? Ya cahayanya seperti tidak teratur kayak gitu. Selanjutnya ada jenis hukum pantulan. Hukum pantulan yang teratur atau sebuah specular reflection terjadi karena pemantulan cahaya oleh permukaan halus seperti cermin datar, sehingga berkas-berkas cahaya sejajar atau dengan yang lainnya. Jadi kayak pemantulan cahaya yang ada di permukaan dengan sinar datang memantul dari dan garis normal berpotongan pada satu titik yang terletak pada suatu bidang. Jadi maksudnya ini sinar datang memantul dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada suatu bidang yaitu kayak kita itu seperti teleskop yang biasanya ada di kapal selam kayak gitu. Itu dia memakai hukum pantulan. Jadi kita bisa melihat kayak teropong itu dari pantulan kaca di dalam teropong itu. Dan ada juga kayak kaca-kaca yang biasanya kita mengaca itu kan juga sama bisa memantulkan cahaya. Selanjutnya ada pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya yaitu peristiwa pembelokan cahaya yang ketika cahaya mengenai bidang batas antara dua medium. Jadi ketika maksudnya ini itu pembiasan cahaya yaitu mempunyai konsep dasar pembiasan cahaya dengan mempunyai hukum, yaitu hukum Snellius tentang pembiasan. Hukum pertama Snellius, sinar datang, sinar bias dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, misalnya dari udara ke air atau dari udara ke kaca, maka sinar dibelokkan mendekati garis normal gambar. Jika sebaliknya sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, misalnya dari air ke udara, maka sinar dibelokkan menjauhi garis normal. Jadi maksudnya cahaya kan ketika kita menyelam itu pantulan cahaya masih ada, cuman udah terbias dari air kan. Ketika kita menyelam cuman ya kelihatan kayak matahari ketika menyinari di siang hari. Kalau kita ada di dalam air kan kelihatan ada mataharinya, cuman nggak sesilau kita saat ada di permukaan air tersebut. Dan sekian, terima kasih. Bila ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya ya masih belajar. Jika memang ada salah, tolong
dijawab di komentar. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.